Shalom teman-teman semuanya, tidak terasa tahun 2020 akan segera berakhir. 11 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Kalau kita bisa ada sampai sekarang ini, itu semua karena penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Aku mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat memulai ibadah kami dapat beribadah sekali lagi. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau mengaku segala dosa kami di hadapan-Mu. Kami tahu kami tidak layak sebenarnya di hadapan-Mu, tapi hanya karena pengorbanan Kristus, penebusan Kristus yang melayakkan setiap dari kami. Dan kiranya ketika kami menjalani ibadah kami pagi hari ini, kami sadar bahwa kami boleh datang, semua karena karya Kristus bagi setiap dari kami. Kami menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman semuanya dipersilahkan untuk duduk. Shalom teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Gak kerasa ya udah bulan Desember aja. Tahun 2020 ini mungkin merupakan tahun yang sulit bagi kita semua. Tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan, kita sambut hari lahir Juru Selamat kita. Bersama-sama kita naikkan pujian Gita Sorga Bergema. Bangsa-bangsa bangkitlah.
Perjalanan kehidupan kita di tahun ini mungkin dipenuhi dengan badai. Tetapi jangan sampai kita patah semangat dan kehilangan kekuatan untuk melanjutkan hidup ini. Tetaplah berserah pada Tuhan dan terimalah sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Menyenangkan Tuhan merupakan hal terpenting dalam hidup ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk hati kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Kita naikkan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku,
Pagi teman-teman semuanya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 2, ayat yang pertama sampai dengan 12. Matius 2, ayat yang pertama sampai 12. Kalau kita semua sudah menemukannya, Koko mengajak setiap dari kita untuk memperhatikan dan Koko akan bacakannya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, Koko percaya setiap dari kita pasti memiliki suatu hal yang kita senangi di dalam hidup ini. Entah itu adalah hobi kita, atau itu adalah mungkin kita suka mengkoleksi mainan-mainan tertentu di dalam hidup ini. Contohnya, Koko suka sekali bermain basket. Jadi ketika Koko bermain basket, ada teman yang mengajak bermain basket, Koko akan excited sekali. Dan dalam masa pandemi seperti ini, tidak bisa bermain basket karena itu adalah salah satu olahraga yang dilarang, protokolnya harus sangat ketat. Dan Koko percaya setiap dari kita ketika kita akan melakukan hal yang menyenangkan, hobi kita misalnya, atau mengumpulkan hal-hal yang menyenangkan, kita pergi ke toko-toko yang menjual barang-barang favorit kita. Koko percaya setiap dari kita pasti akan excited, kita akan senang sekali melakukan hal tersebut. Koko punya seorang sepupu, dia salah satu kesukaannya adalah mengumpulkan mainan ini. Ada yang tahu apa ini? Ini adalah toko animasi namanya Tinkerbell. Karakter animasi buatan Walt Disney. Nah, sepupunya Koko itu sangat suka mengumpulkan mainan ini. Dia bukan cuma punya satu, tapi ada berbagai macam barang-barang yang berbentuk seperti toko karakter animasi ini. Umurnya sudah 27 tahun. Tapi dia sangat excited sekali kalau ada orang yang memberikan dia kado, hadiah, mau hadiah Natal, atau misalnya dia waktu ulang tahun dia mendapatkan kado ini, maka dia akan sangat senang sekali, excited sekali ketika mendapatkan mainan tersebut. Karena hal tersebut berarti menambah koleksi mainan yang berbentuk Tinkerbell ini. Nah, ini salah satu foto yang dia kasih ke Koko. Ketika Koko dikasih ini, dia bilang seperti ini, aslinya masih banyak lagi, masih ada dalam kontainer, tapi dia males membuka kontainernya itu, jadi ya cuma ini aja yang dia fotoin. Atau juga Koko suka bermain sulap. Nah, ini adalah
Ini bukan koleksi permainan sulapnya Koko, tapi Koko ada punya alat-alat sulap. Koko senang sekali kalau misalnya bisa melihat alat-alat sulap keluaran yang terbaru, atau misalnya bisa jalan-jalan keliling melihat toko-toko yang menjual alat-alat sulap. Koko suka untuk membeli mainan sulap itu sendiri. Mungkin buat kalian yang tidak suka dengan permainan sulap, mungkin kalian berpikir, aduh ngapain sih ngumpulin alat-alat sulap itu, buang-buang uang saja. Ngapain beli-beli alat-alat seperti itu, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi buat Koko tidak seperti itu. Karena ada kesenangan tersendiri ketika bisa bermain sulap, kemudian bisa menghibur orang lain melalui seni bermain sulap. Dan mungkin setiap dari kalian memiliki kesenangan atau hobi kalian sendiri yang kalian suka untuk melakukannya. Dan ketika orang lain melihat apa yang kalian lakukan, mereka akan berkata, ngapain kamu melakukan hal tersebut? Tidak ada gunanya sama sekali. Tapi orang tersebut lupa bahwa ketika mereka mengatakan hal tersebut, sangat mungkin dia memiliki kegiatan, aktivitas yang dia senang melakukan hal tersebut, tetapi ketika kita melihat hal tersebut, kita juga akan bertanya, ngapain kamu melakukan hal tersebut? Tidak ada faedahnya sama sekali. Dan dari sini kita bisa melihat satu prinsip bahwa apa yang memikat hati kita, itulah yang akan menjadi prioritas dalam hidup setiap hari kita. Sekali lagi Koko ulangin, apa yang memikat hati kita, itulah yang akan menjadi prioritas dalam hidup setiap dari kita. Kalau memang sudah memikat hati kita, orang lain mau ngomong apa sekalipun, kita pasti akan masa bodoh dengan hal tersebut. Karena memang hal tersebut sudah menjadi prioritas, menjadi yang utama dalam hidup setiap dari kita. Maka dari itu ketika pacaran ada ungkapan yang mengatakan demikian, cinta itu buta. Dan memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita memang sudah terpikat, hati kita sudah terpikat, mau orang lain mau ngomong apapun, ngomong, enggak cocok, hati-hati sama orang itu. Kita akan tetap bilang, enggak kok, cocok kok, aku sayang sama dia, aku cocok sama dia, aku merasa nyaman sama dia. Karena memang kita sudah terpikat, hati kita sudah terfokuskan pada sesosok pria atau wanita yang kita sukai itu. Pertanyaannya buat setiap dari kita di Natal tahun ini. Siapakah yang memikat hati kita? Siapa yang memikat hati kita dalam hidup setiap dari kita, khususnya selama tahun 2020 ini? Hadiahkah mungkin yang kita tunggu-tunggu di Natal tahun 2020 ini? Shopping ke mall atau liburan? Kita sudah lama sekali tidak liburan karena pandemi COVID-19 yang tidak berakhir-akhir ini. Atau Yesus yang memikat hati kita. Ada suatu percakapan yang terjadi antara Santa Claus dan juga Tuhan Yesus. Santa Claus ketemu sama Tuhan Yesus, kemudian Santanya bilang begini, halo Yesus, gimana kamu kabarnya? Kamu kok kelihatannya sedih sih mukanya? Kenapa? Ada apa? Cerita dong. Kemudian Tuhan Yesusnya bilang seperti ini, karena hari ini adalah hari Natal. Kemudian Santanya tanya, loh, kan ini hari kelahiranmu, kenapa kok kamu sedih? Kan banyak sekali orang-orang yang datang ke gereja orang Kristen memperingati hari kelahiranmu ini di gereja. Seharusnya kamu senang dong. Kemudian Tuhan Yesus bilang, nah itu masalahnya. Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang datang ke gereja memang setiap hari Natal. Bahkan mereka yang hari-hari lain tidak ke gereja, setiap hari Natal bisa aja muncul di gereja. Tapi sebenarnya bukan aku yang mereka cari. Mereka mungkin sedang menunggu hadiah-hadiah yang engkau persiapkan untuk kamu berikan. Mereka tidak benar-benar merayakan hari kelahiranku. Ada hal-hal lainnya yang mereka nantikan. Hadiah-hadiah lainnya yang mereka nantikan. Padahal seharusnya mereka sadar bahwa aku adalah hadiah yang terindah yang dapat mereka terima. Teman-teman, siapakah yang memikat hati kita saat ini? Kembali lagi ke firman Tuhan yang sama-sama menjadi landasan firman Tuhan kita di Matius 2 ayat pertama sampai 12. Di sana ada 3 karakter yang dimunculkan. Dan ketiga karakter ini memberikan respon yang berbeda-beda terhadap berita kelahiran Yesus. Ada para imam, kemudian ada Herodes dan orang Majus. Dan kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, para imam itu responnya biasa aja. Mereka biasa aja dengan berita kelahiran Tuhan Yesus itu. Kemudian Herodes, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana dia merasa tersaingi, dia merasa tidak aman dengan berita kelahiran Yesus itu. Tapi kita akan melihat bagaimana respon yang berbeda dari orang Majus. Mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi
mengenai respon dari mereka ini. Yang pertama, kita akan melihat para imam. Kalau misalnya kita melihat ayat yang ke-5 sampai ke-6, di sana dikatakan demikian. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini adalah jawaban yang para imam itu berikan ketika Herodes bertanya kepada mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. Dan jawaban mereka ini mengutip dari apa yang dinubuatkan dalam kitab Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Teman-teman, pada waktu itu para imam seharusnya adalah pihak yang paling tahu tentang berita kelahiran Mesias karena mereka yang belajar, mereka yang mengetahui isi kitab Taurat, kitab-kitab dalam perjanjian lama. Mereka pasti sangat familiar dalam nubuat-nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Mesias ke dalam dunia ini. Tapi kita melihat bagaimana Alkitab tidak mencatat suatu respon yang seharusnya terjadi. Mereka biasa saja, tidak ada respon sukacita sama sekali. Pertanyaannya, kenapa kok hal ini bisa terjadi? Padahal mereka seharusnya yang paling tahu kapan Mesias itu datang. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mengharapkan seorang Mesias yang sudah dijanjikan yang akan datang untuk membebaskan hidup mereka. Alasannya adalah karena memang pada waktu itu kondisi kerohanian para imam sedang menurun tajam dan juga terjadi banyak sekali praktek-praktek politik di antara para pemimpin orang Yahudi pada waktu itu. Hal ini terlihat jelas kalau misalnya kita membaca pelayanan Tuhan Yesus dalam Alkitab, dalam Injil Sinoptik, khususnya dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegur cara hidup orang-orang, para pemimpin, imam, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mereka berdoa, tapi mereka berdoanya supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka berpuasa, tapi supaya mereka terlihat kudus dan suci. Mereka melakukan semuanya itu supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak melakukannya dengan tulus. Apalagi kalau misalnya kita melihat kisah yang terkenal, yaitu ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan Tuhan Yesus memutar balikan meja-meja yang ada di bait Allah itu. Karena para imam pada waktu itu telah membuat bait Allah sebagai tempat berjualan, seharusnya sebagai tempat berdoa. Tapi para imam menjadikannya sebagai tempat berjualan dan mendapatkan untung dari persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Para imam tidak excited, tidak ada sukacita ketika mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus. Karena memang sudah ada hal yang lainnya yang memikat hati mereka. Hingga akhirnya berita kelahiran Mesias yang seharusnya mereka sudah ketahui, itu tidak berarti apa-apa buat setiap hari mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan respon kita menjelang Natal tahun ini? Apakah ada semangat? Apakah ada excited menantikan perayaan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini? Atau mungkin kita tidak memikirkan hal itu. Ada hal-hal yang lainnya yang sudah memikat hati kita sehingga akhirnya kita lebih berfokus, kita lebih excited dengan hal-hal tersebut dibandingkan dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Lalu yang kedua, respon dari Herodes. Kalau misalnya kita lihat ayat 7-8, Raja Herodes inilah yang dilakukan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sekilas kalau misalnya kita lihat ayat 7 dan 8, kita melihat bagaimana Herodes ini memiliki maksud yang baik. Ia ingin menyembah raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Tapi kalau misalnya kita lihat konteks dari Matius pasal yang kedua, kita bisa melihat ada motif yang lain di balik tindakan tersebut. Ada udang di balik batu. Dan yang ke-16-18 kita bisa melihat bagaimana ketika orang Majus itu tidak kembali, tidak kasih tahu bayi Yesus itu dilahirkan di mana. Raja Herodes menjadi marah, kemudian memerintahkan supaya semua anak laki-laki di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Herodes melakukan tindakan ini karena ia merasa tersaingi.
dan posisinya sebagai pemimpin sedang terancam. Pertanyaannya adalah kenapa kok Herodes itu merasa terancam, merasa tersaingi dengan bayi Yesus yang sangat lemah yang baru lahir di Bethlehem? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, Herodes sadar bahwa ia bukanlah pemimpin orang Yahudi yang sebenarnya. Nah, ini yang disadari oleh Raja Herodes ketika dia mendengarkan raja orang Yahudi itu lahir. Karena memang ia mendapatkan posisinya yang sekarang ini karena ia bekerja sama dengan orang Roma pada waktu itu yang menjajah orang Yahudi. Ia mendapatkan kekuatan secara politik. Maka dari itu ia bisa menduduki posisinya sebagai pemimpin orang Yahudi. Lalu yang kedua, Herodes itu punya pengalaman buruk berperang melawan bangsa dari timur. Kalau misalnya kita melihat ya, yang kedua ketika orang Majusi itu datang, mereka berkata bahwa mereka melihat bintang dari timur dan mereka datang untuk menyembah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ia takut bahwa nanti orang-orang Yahudi ini tuh akan menggabungkan kekuatan mereka dengan bangsa-bangsa di timur yang dulu dia takuti, yang dulu waktu berperang dia hampir kalah. Kemudian berperang melawan dirinya, mengalahkan dirinya dan mengangkat orang yang memang adalah keturunan orang Yahudi sebagai pemimpin mereka. Ini yang ditakuti oleh Raja Herodes. Dan yang ketiga, memang Herodes itu adalah pribadi yang insecure. Kalau kita melihat catatan sejarah dalam tahun terakhir pemerintahan Herodes, ada banyak sekali permasalahan yang terjadi khususnya berkaitan dengan penerus tahtanya. Herodes ini memiliki 10 istri. Dan anak-anak dari 10 istri tersebut saling bersaing untuk memperebutkan tahta yang sedang ia duduki itu. Dan selama ia memimpin, ia telah memenjarakan dan menghukum mati salah satu istrinya dan juga 2 anaknya. Kepribadian yang insecure, ambisinya untuk mempertahankan tahtanya sebagai pemimpin orang Yahudi, akhirnya membuat dirinya tidak bisa memberikan respon yang tepat terhadap kelahiran Yesus di dunia ini. Teman-teman melihat 2 respon yang tidak tepat dari para imam dan juga Herodes. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan dan renungkan secara pribadi adalah, hal apakah yang membuat kita tidak memberikan respon yang tepat kepada Tuhan Yesus yang adalah pencipta, pemilik, dan penebus hidup kita? Apakah hal yang memikat hati kita saat ini, yang akhirnya menggantikan posisi Yesus yang seharusnya menjadi raja dalam hidup setiap dari kita? Tuhan Yesus yang telah menebus hidup setiap dari kita, hidup kita ini miliknya. Tapi apakah yang memikat hati kita sehingga akhirnya menyingkirkan Tuhan Yesus yang seharusnya menjadi fokus mendapatkan perhatian utama seluruh tenaga kita berikan kepada Tuhan Yesus. Tapi karena ada hal yang lainnya yang memikat hati kita sehingga akhirnya kita melupakan Yesus dan kita lebih mengejar hal tersebut. Aku berharap ini menjadi satu pemikiran yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama dalam hidup setiap dari kita. Lalu respon yang ketiga dari orang-orang Majus. Dalam ayat yang ke-10 sampai 11 di sana dikatakan demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Respon yang diberikan oleh orang Majus ini sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh para imam dan juga orang Herodes. Para Majus ini itu sangat bersukacita sekali. Dikatakan dalam firman Tuhan mereka bersukacita, dan kalau misalnya kita melihat kata kerja di ayat 10 dan 11, itu semakin meningkat intensitasnya. Dari bersukacita, kemudian mereka menyembah, dan juga akhirnya mempersembahkan hadiah yang terbaik. Ini adalah kata kerja yang menunjukkan intensitas dari tindakan yang mereka lakukan. Bersukacita, menyembah dan mempersembahkan persembahan yang terbaik. Teman-teman, sangat mungkin sekali penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Majus pada waktu itu. Mereka lakukan tanpa menyadari bahwa Tuhan Yesus ini itu adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Mereka hanya menyembah Yesus, bayi Yesus itu sesuai dengan nubuatan yang mereka ketahui. Dari dokumen-dokumen yang mereka baca tentang sejarah orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa ia adalah raja orang Yahudi.
Dan kalau misalnya kita melihat persembahan yang mereka berikan, ini adalah persembahan yang memangnya diberikan biasanya kepada bayi dari seorang raja yang baru lahir. Dan kalau kita melihat di sini, kalau waktu itu saja orang-orang Majus itu belum mengerti siapa Yesus, bahwa Yesus akan menjadi seorang juru selamat, tapi mereka memberikan penyembahan, mereka bersukacita, mempersembahkan yang terbaik. Apalagi setiap hari kita. Kita sudah tahu siapa Yesus itu. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas kepada setiap dari kita bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus menebus hidup setiap dari kita. Dan kalau misalnya kita melihat di kitab Matius ini, khususnya dari Matius pasal yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Matius menyatakan dengan jelas bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi dan yang dibutuhkan oleh semua umat manusia berdosa. Maka dari itu ia memulai kitabnya dengan silsilah dari Yesus. Silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus memang adalah Mesias yang sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Dan dalam Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sangat jelas sekali tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Menyelamatkan setiap dari kita dari belenggu dosa. Dan inilah memang yang dilakukan oleh juru selamat yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama yang akan datang ke dalam dunia ini. Ada seorang pakar matematika yang melakukan sebuah penghitungan. Kira-kira berapa kemungkinannya nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama itu terpenuhi secara spesifik di dalam diri Tuhan Yesus. Dalam Perjanjian Lama ada sekitar 300 lebih nubuatan yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang dia menemukan seperti ini. Kalau 8 nubuat aja terpenuhi secara spesifik, itu kemungkinannya adalah 1 berbanding 10 pangkat 17. Jadi kemungkinan yang sangat kecil sekali. 1 berbanding 10 pangkat 17 itu berapa 10 pangkat 17 itu ya? Bayangin aja 1 dengan nolnya ada 17. Ya ini perbandingan 1 berbanding 10 pangkat 17. Tapi nubuat itu ada 300 lebih. Dan dia bilang kalau misalnya 48 nubuat aja yang terpenuhi secara detail dalam diri satu orang, dalam diri Yesus. Itu berapa kira-kira kemungkinannya? Dia bilang kemungkinannya adalah 1 berbanding 10 pangkat 157. Jadi kemungkinan yang sangat kecil sekali, tapi semuanya itu terjadi persis spesifik di dalam diri Tuhan Yesus. Dan nubuat dalam Perjanjian Lama ada 300 lebih yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu seorang profesor emeritus bernama Peter Stoner berkata demikian. Any man who rejects Christ as the Son of God is rejecting a fact proved perhaps more absolutely than any other fact in the world. Kalau ada orang yang menolak Kristus sebagai anak Allah, maka sebenarnya dia sedang menolak sebuah fakta yang sudah benar-benar terbukti. Bahkan tidak ada bandingannya lagi dari fakta-fakta yang ada di dunia ini. Karena itu sudah benar-benar terbukti. Ketika kita melihat hal ini, pertanyaannya buat setiap dari kita. Kita sudah tahu, sudah terbukti bahwa Kristus adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia ini. Apakah yang akan menjadi respon setiap dari kita terhadap karya penebusan Kristus yang sudah Yesus lakukan bagi setiap dari kita? Teman-teman, Tuhan Yesus menunggu setiap dari kita untuk memberikan respon yang tepat kepada dirinya. Dan sampai kita memberikan respon seperti para imam, Herodes, biarlah kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap kelahiran Yesus di Natal tahun ini. Kita perlu memeriksa hati setiap dari kita. Apakah ada hal-hal yang menghalangi kita untuk kita memberikan respon yang tepat kepadanya. Dan Koko berharap melalui momen Natal tahun ini, di masa pandemi seperti ini menjadi kesempatan buat setiap dari kita untuk melihat bahwa harapan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus. Biarlah kita memberikan fokus hidup kita kepada Yesus saja, yang adalah juru selamat, penebus hidup setiap dari kita.
Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk bisa rekomitmen, membuat fokus hidup kami kembali lagi kepadamu saja, dan tidak kepada hal-hal yang lainnya, dan meninggalkanmu di dalam hidup ini. Tuhan yang tolong mampukan setiap dari kami, karena dunia ini memang terlihat begitu menarik, tapi biarlah kami dapat menyadari bahwa hanya di dalam-Mu saja ada harapan yang sejati, sukacita yang sejati, damai sejahtera yang sejati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sepanjang kehidupan kita udah merasakan kasih Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari selalu ada yang baru dan tidak akan berakhir sampai kapanpun. Marilah memberikan sebagian kecil dari apa yang kita miliki, dengan itu kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Persembahan yang kami kumpulkan sebagai tanda ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap dari kami. Kiranya persembahan yang jauh dari kata sempurna, yang tidak bisa dibandingkan dengan setiap kebaikan yang Kau berikan pada kami, ini dapat pakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Tidak lupa juga pada saat ini kami berdoa untuk perayaan Natal. Menjelang berjalannya bulan Desember, akan banyak sekali orang-orang yang merayakan Natal. Tuhan tolong agar perayaan Natal yang dirayakan tahun ini bukan hanya sekedar happy-happy, hura-hura, tapi benar-benar menjadi suatu perayaan momen di mana kami mengingat Engkau datang ke dalam dunia ini. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau datang bukan untuk bersenang-senang di dunia ini, tapi untuk melayani, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Biarlah momen Natal yang kami rayakan tahun ini bisa menjadi pengingat bahwa Engkau adalah satu-satunya harapan dalam hidup kami, meskipun sekarang kami berada dalam
masa pandemi yang kami tidak tahu kapan berakhirnya. Dan tidak lupa juga kami berdoa menyerahkan untuk pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, baik di Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan, kami memohon anugerah, kami memohon kasih karunia yang daripadamu saja. Karena ketika kami melihat pandemi COVID-19 ini, kami disadarkan betapa semuanya ini di luar kendali kami. Kami tidak mampu bertahan di hadapan pandemi ini. Kami manusia yang sangat terbatas. Baik, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Dan kami menaruh hidup kami, harapan kami. Dan kami beriman hanya di dalam Yesus saja. Inilah doa-doa setiap dari kami menyerahkan hanya di dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kuku ajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan lagu Doxologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami jalani pagi hari ini. Dan setelah kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami dapat di tempat kami masing-masing, kami bisa menjadi agen perubahan dalam hidup setiap dari kami. Dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Yesus Kristus, dan damai sejahtera dalam Roh Kudus, beserta dengan setiap dari kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku